Jumpa lagi. Baru episode pertama, jumpa lagi. Ya, teman-teman. Selamat malam semua. Sih. Terlalu formal banget ya. Nah, hari ini kita mulai episode pertama MR Show, Mario, dan Ruby Show. Nah, kita sekarang malam ini, tanggal berapa nih? Lupa tanggal gue. Tanggal 28 Maret. Ya, 28 Maret 2020. Kita bakal berbincang dengan founder dan CEO dari perawatku.id, Pak Ogi gimana sih baca? Winenri Andika. Yoi. Halo Pak Ogi, tersambung dengan Bro Mario dan Ruby di sini. Yes, selamat datang Bro Ogi, thank you udah jadi narasumber nih. Pak Ruby udah di Golden Gate aja ya? Bro Oginya menghilang. Golden Gate bro. Buron deh. Ada Rian juga dan Rian suaranya Prasetyo Hadi Utomo. Kenalan dulu kali Bro ya, sesi kenalan dulu. Sambil nunggu. Boleh. Yang mau kenalan silakan. Mau kirim salam-salam boleh. Sorry. Ya. Oke. Ya, Pak Ogi, langsung aja bro. Kayaknya Pak. Itu. Oh, mau ngomong. Bro Prasetyo. Oke. Ya. Oke, langsung lanjut aja ya. Bro Ogi panggilnya gimana? Ogi aja lah ya. Ini bro, ini maksud dan tujuan gua, Bro Ruby, undang Bro Ogi ke sini karena perawatku, nah, gitu. Nyambung banget kan sama kondisi sekarang kan. Nah, sebelum kita jauh, kita ngobrol, boleh langsung kenalan Bro Ogi sama usahanya apa Bro? Thank you Bro. Oke, salam kenal, saya Ogi, saya co-founders dan CEO dari perawatku.id. Kita basically adalah end-to-end solution sebenarnya buat tenaga kesehatan, especially perawat. Kita lakukan proses upgrading dan placement, juga empower tenaga kesehatan ini untuk bisa jadi enterprise. Nah, staging pertama yang kita lakukan itu adalah kita bantu mereka untuk provide tryout ujian kompetensi. Jadi kita main di akademi, kampus untuk bisa bantu mereka bisa lulus ujian kompetensi. Kita provide tryout di platform kita. Itu di mobile app. Ya. Dan setelah itu kita provide mereka untuk dipasang di fasilitas kesehatan, baik itu klinik, hospital, atau home care. Nah, di sini kita model itu health hunting kita sebutnya, jadi kita health hunter sebenarnya. Nah, itu kita provide di website. Jadi di website kita macet Bro Ogi, halo? Bro Ogi masih bersama kami? Di TV bro. Loh, hilang lagi Bro. Betul. Ya, sembari menunggu sambungan langsung, asik. Nyambung lagi Bro Ogi. Halo, oke, ini kayaknya udah mulai stabil nih. Iya, soalnya malam ini lagi Earth Hour juga ini. Oh ya, tahu.
Iya, Oh iya, towers. lagi Jadi, tower ya? jadi matiin lampu semua. Iya. Ya, boleh diulang, Bro Ogi? Ya, tadi sampai placement ya. Jadi kita bantu mereka untuk bisa dapetin kerja. Jadi kita bantu asesmen company atau vaskes, fasilitas kesehatan, klinik, hospital, lokal, luar negeri, dan home care. Untuk kita bantu asesmennya, kita bantu sambungin. Setelah itu mereka kerja, ada juga yang kita bantu untuk jadi enterprise atau buka praktek mandiri. Kayak mungkin pernah lihat kalau misalnya bidan punya apa namanya di ruang tamunya punya bed, punya etalase, mereka bisa buka praktek. Nah, itu kurang lebih sebenarnya modelnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bantu juga ya. Ya, itu micro businesses buat tenaga kesehatan. Early stage-nya klinik lah. Jadi klinik, sebelum bikin klinik tuh mereka dengan modal seadanya tuh bisa bikin praktek mandiri. Siap. Gitu. Jadi itu praktek mandiri itu bisa dibilang self enterprise atau self employee, mereka yang bikin bisnis, mereka yang kerjain sendiri. Gitu. Kalau klinik kan ada dokter, ada tenaga kesehatan yang lain kan. Kalau ini memang mereka jalan sendiri. Nah, itu kita pisahin jadi satu produk baru namanya Klinik Go. Di Klinik Go memang lebih ke empowering praktek mandiri untuk bisa kita bantuin cari leads, kita bantuin secara operasional, kita bantuin cari partner-partner untuk procurement, untuk financing, gitu. Jadi kurang lebih we can say that we are if Hoyo for hotels, Uber for cars gitu, Klinik Go for klinik, kayak gitulah. Oke, menarik Bro. Karena emang ini masuknya kan health technology kan berarti kan? Ya, exactly. Health technology. Sampai kepikiran mau buat tenaga medis khususnya, ini perawat kan berarti kan, bukan dokter kan yang kalian cover kan? Ya. Nah, kenapa kok bisa kepikiran sampai segitunya? Apa ada latar belakang Bro Ogi perawat mungkin atau gimana? Ya. Bisa share? Ini kita jalanin itu sebenarnya dari 2016 akhir lah ya, 2016 akhir itu kita bawa isu overlapping atau beban kerja tenaga kesehatan khususnya perawat tuh sangat tinggi di rumah sakit. Setelah kita cari tahu ternyata waktu itu karena tidak ada digitalisasi dari asuhan perawatan. Asuhan perawatan itu kayak papan jalan yang mereka bawa tulis tuh. Itu kan selalu dipakai kan, harusnya itu udah bisa dikonversi jadi tablet gitu, jadi mereka udah bisa masuk langsung ke electronic medical record. Juga sampai sekarang pun apa segala macam. Padahal kalau misalnya dilihat di US staf kesehatan tuh udah mulai masuknya ke sana. Bahkan mungkin kalau lihat mungkin maybe audionya Bro, kita akan ngarah ke staffing nursing ini. Halo. Yes. Halo, audionya putus-putus sedikit, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi si staffing nurses itu jadi penting sebenarnya karena mereka tuh waktunya jaringannya. Yes, kayaknya jaringannya sedikit bermasalah. Jadi Bro Ruby, dia itu untuk digitalisasi perawat, mulai dari belajarnya, terus jobnya, sampai dia bantuin klinik-klinik biar dapat orderannya juga gitu. Kalau Hoyo buat hotel, nah perawatku dan klinik gue ini untuk perawat sama untuk klinik. Iya. Kurang lebih begitu ya Bro Gi ya? Ya, kurang lebih gitu sih. Nah, kita masuk ke keadaan zaman now nih. Dengan
Oke, kita masuk keadaan zaman now nih. Kita tahu nih Bro Ogi ya bahwa kemarin ada surat ya, bener nggak sih? Bener ya? Dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa ini lagi kekurangan nih kan, kekurangan perawat gitu kan. APD-nya, kekurangan APD. Limited. Nah, gimana nih dari Bro Ogi melihat ini? Apakah mungkin dari Minigo itu dia bisa atau melihatnya gimana, Dam? Ya, sebenarnya kita during COVID ini tuh agak lumayan padat banget nih karena memang ada kerjasama dengan Kemenkes sama BNPB untuk bantu mereka mapping fasilitas kesehatan atau Vaskes untuk kita salurkan APD-APD-nya. Jadi kita bikin movement bareng sama health tech yang lain, including Halodoc, Halodokter, and others telemedicine platform untuk movement bareng gitu, bantu government lah. Tujuh hal kesehatan. Ya. Nah, soal kemarin tuh isu yang organisasi profesi, ID, PPNI dan organisasi profesi kesehatan lain yang yang isu soal APD itu sebenarnya udah memang isu dari awal ya, di mana waktu itu kita juga sempat tweetan masker, hand sanitizer dan lain-lain ya. APD ya. Tapi kan untuk tenaga kesehatan lebih complicated lagi karena emang harus ada dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh harus tutup semua kan, karena emang buat meminimalisir dari pasiennya menular ke si tenaga kesehatannya. Nah, kita ada beberapa, jadi gini, perawat yang kita punya itu not only focusing on home care, jadi mereka memang ada shifting yang kerja di rumah sakit, pas mereka turun shift, mereka ngambil layanan home care. Jadi banyak kesehatan kita yang memang sebenarnya mereka adalah full time-nya tuh di rumah sakit. Dan isu-isu ini tuh di Lemposia lagi sulit banget. Makanya kemarin itu jadi sempat ada isu yang dari organisasi profesi untuk menyatakan kalau misalnya kasarannya kita kalau nggak ada APD ini kita menolak kerja lah gitu. Karena emang terlalu beresiko. Itu sebenarnya kalau bisa di tracking ya ODP yang ada sekarang mungkin bisa dibilang tuh kayak 30%, 40%-nya adalah tenaga kesehatan gitu. Karena mereka yang memang rawan banget penularan kan. Dan mereka juga yang akan jadi carrier gitu. Karena sebelumnya mereka tuh nggak di-in-house-kan di isolasi di tempat tertentu, kayak mungkin Jakarta udah ngelakuin, cuman saya juga nggak terlalu tahu nih ini memang semua difasilitasin hotel itu atau cuman beberapa kan? Cuma 4 bro, 4 rumah sakit. Nah cuma 4 kan, nah yang lain gimana gitu loh. Kita aja kemarin ada mitra di Padang tuh, mereka ya ada pasien yang tertular COVID, ada yang pasiennya baru teridentifikasi COVID, dan sekarang ternyata baru mereka tahu gitu. Jadi mereka udah kemana-mana kan. Dan memang ternyata mereka sekarang posisinya lagi ODP dan harusnya diisolasi. Cuman kayaknya memang di daerah terutama pasti mereka belum melakukan itu, isolasi yang memang benar-benar diisolasi gitu loh. Sesuai prosedurnya ya, Lai. Prosedur, iya. Nah, jadi ini yang memang jadi concern sih soal isu di tenaga kesehatan, khususnya di kita di keperawatan gitu loh. Karena perawat yang memang akan lebih in touch ke pasien kan. Gitu. Betul, karena kan karena tindakan juga paling sering kan perawat yang lakuin kan ya. Ya, benar. Di luar mungkin tenaga kesehatan yang lain kayak gitu. Terus mau nanyain gini bro, perawatku kan ada buat home care-nya juga. Nah di masa COVID gini gimana bro bisnisnya bro? Tetap jalan atau misalkan ada jasa lain? Hebat. Karena kan menarik melihat strategi. Lo kan founder kan, lihat strategi
bisnisnya gitu. Ya, sebenarnya pas COVID ini kita agak sedikit pivot sih, tapi nggak terlalu jauh banget. Kemarin kita benar-benar mutar otak nih pas COVID nih. Home care tuh tinggi justru sebenarnya, karena memang orang nggak mau ke rumah sakit, ya kan? Orang yang ini kita nggak bicara orang yang terindikasi COVID ya, kita bicara tuh orang-orang yang memang selama ini tuh udah sakit dan memang harus rutin ke rumah sakit. Contohnya misalnya dia luka bakar, dia stroke, dia cuci Terapi darah, lah ya, sifatnya ya. Ya, dia jantung gitu-gitu dia harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, during COVID ini sebenarnya kita ada movement bareng sama teleconsultation platform, sama Klik Dokter tuh salah satunya kita ambil teleconsultation untuk rujukan dokter, tindakannya dilakukan oleh perawat. Tindakan dilakukan oleh perawat. Jadi kita bikin movement tuh hashtag rawat di rumah aja. Rawat di rumah. Nah, tapi masalahnya adalah gimana tuh, Bro? Menarik. Sebenarnya as simple as ini sih, kalau prosedurnya kan memang home care itu kita kalau bicara red card-nya ya, itu pasti lebih murah dari rumah sakit. Karena memang biaya yang dikeluarkan itu nggak ada biaya quote-and-quote menginapnya kan. Yes. Rumah sakit kan biayanya ada biaya nginap, di luar biaya tindakan, biaya obat juga pasti akan di-up lagi, biaya alat juga akan di-up lagi. Kalau ini benar-benar kita walaupun nge-up cuman pasti nggak sebesar rumah sakit gitu, apalagi yang VIP kelas atau di atasnya lah. Nah, jadi rate-nya itu kurang lebih mulai dari 4 juta sampai tergantung pasien. Kalau misalnya pasiennya banyak alat dan dibutuhkan perawat dengan skill yang baik gitu, yang paham banget sama tindakan yang akan dilakukan, apalagi ada tindakannya, misalnya ganti NGT, pasang kateter, gitu kan, itu kan beresiko juga. Nah, itu pasti lebih mahal. Nah, during COVID ini, masalahnya itu adalah perawat kita tuh agak sedikit yang mau ngambil orderan. Karena mereka, kita sih sebenarnya bisa mitigasi. Ambil contoh misalnya kayak tadi siang itu ada pasien masuk dari Singapura. Jadi pasien Singapura tumor otak ke Jakarta, tapi di Jakarta jadi di hari. Nah, karena Singapura nggak ada yang berani ngambil. Di luar kalau misalnya dia keluaran dari rumah sakit rujukan ya, kayak Sulanti Saroso, rumah sakit Abatan, itu pasti nggak ada yang ngambil karena sudah pasti itu suspek. Tapi kalau yang kayak masih abu-abu tuh kayak misalnya keluaran dari Dharma dari beberapa rumah lain, itu ada intensitasnya agak kurang lah. Padahal sebenarnya kita juga concern terhadap itu. Jadi dalam arti kita di luar biaya layanan kita udah upping harga lagi untuk biaya APD. Jadi APD itu kita carikan dan kita disperse ke si perawat ini. Kita juga concern lah hal itu. Dan biayanya sangat tinggi sebenarnya. Nah, jadi karena COVID agak susah juga, akhirnya kita coba ke layanan-layanan yang ringan-ringan aja. Misalnya vaksin. Jadi kita nerima layanan vaksin untuk, ini vaksin flu sama pneumonia. Pneumonia ada vaksinnya juga ya? Ada. Mungkin tentu Mbak, tergantung mau ambil vaksin yang mana ya. Maksudnya kan ada jenis-jenis obatnya. Nanti bisa dikirimin lah gampang. Nah, sekarang beberapa corporate lagi concern ke situ. Jadi kita bundling sama desinfektan. Itu divaksin. Vaksin termasuk suntik vitamin C juga. Oke, lengkap ya. Ya, nah itu sebenarnya untuk kebutuhan medisnya. Ya, kita nggak concern ke sana. Maksudnya itu cuma home visit kan, yang cuma langsung nyuntik doang. Tapi kita ya agak sedikit pivot ke sana. Terus tadi itu baru ada inisiatif bareng di grup. Karena kalau misalnya
pasien-pasien yang ODP, yang orang dalam pengawasan, itu kita isolasi, kita kasih layanan home care di hotel. Jadi kita kerjasama sama hotel. Yang tadi, by the way, desinfektan kita kerjasama sama Sigmi. Sama beberapa layanan desinfektan lain lah. Jadi kita bundling paketnya. Jadi bisa kerjasama sama Kalau hotel gitu ya? Hotel udah pasti. Hotel mana aja, Bu? Iya, rencana. Belum, ini baru banget sih. Jadi kita mikirnya, ini kan hotel pasti lagi sepi nih, dan beberapa hotel kan sekarang di tempat isolasi. Which is ini pasti disubsidi sama pemerintah kan. Iya. Nah, Bro, kita ini kan terobosan baru juga tuh yang dilakukan oleh Lipo ya, Arya Duta ya. Arya Duta dia kasih paket ya, mulai dari 850.000 ya. Buat ya. Ini baru dengar nih. Hah? Udah denger ya, Bang Mar? Karena ya si Arya Duta emang satu owner sama si Roan kan. Kalau Bro Ogi... Iya, samping-sampingan. Iya, kalau ini kan siapin home care-nya kan. Ini Semanggi kan samping-sampingan. Iya, jadi makanya dia keluarin paket tuh. Keluarin paket. Ya. Oh, buat isolasi. Dikali 14 hari lumayan ya. 14 hari ya, jadi ya disiapin ya 14 hari. Mereka punya standar SOP ya kan. Itu yang terjadi sih. Tapi kalau mau kerja sama hotel mungkin boleh juga sih. Hotel-hotel ini sekarang butuh banget tuh. Stop bisnis. Iya, makanya ini kan pasti si hotel sih lagi kekurangan demand banget nih. Iya. Akhirnya hotel tuh jadi paling tempat yang paling bisa untuk melakukan isolasi. Iya kan private gitu kan ya. Iya, benar. Mungkin buat teman-teman di sini yang gabung di sini ada kenalan hotel boleh juga sama. Ya, bisa nanti kerjasama ya. Iya. Terus, menurut Bro Ogi sendiri nih, kan pastinya kan nggak tahu ya, kalau rasio dokter, kalau rasio perawat dibanding pasien, di Indonesia itu 1 banding berapa sih? Terlepas kalau misalkan kita ngomong COVID ini ya, kondisi normalnya 1 banding berapa sih? Kalau dibandingin seluruh penduduk Indonesia, gue pengen tahu soalnya. Oke. Ada nggak gambaran? Kalau perawat, karena memang concernnya perawat itu, kalau di rumah sakit tuh satu perawat tuh handle 5 pasien. 1 banding 5 ya? Ya, kalau di rumah sakit ya. Ini kalau di Indonesia, kalau dokter yang gue tahu itu 1 banding 1.000 di Indonesia. Kalau dokter. Nah, kalau perawat itu gimana ya? Perawat itu sebenarnya isu yang kita angkat adalah perawat yang kebanyakan supply dan nggak ketampung sama demand. Perawat itu kampusnya itu udah moratorium. Jadi udah kebanyakan justru sebenarnya perawatnya. Kebanyakan. Cuman nggak di rumah sakit juga masih kekurangan. Jadi ada gap tuh. Perawatnya nggak bisa masuk industri karena banyak faktor. Ada yang nggak lulus ujian kompetensi, ada yang memang nggak bisa masuk ke rumah sakit karena memang nggak ada pengalaman atau pelatihan lain. Kayak mungkin kalau di pajak ada privat, ada segala macam gitu-gitu kan. Nah, perawat itu juga ada BTSLS, ada CLS, ada banyak lah. Dan itu mereka bayar lagi buat itu. Makanya kalau lihat fintech pendidikan, yang paling banyak itu mendanai mahasiswa kesehatan. Mahasiswa kesehatan. Coba lihat data Dana Didik, itu mereka paling banyak tuh kesehatan. Fintech juga gitu. Itu dua fintech tadi tuh kerjasama sama kita untuk pembiayaan di kampus juga di pelatihan. Karena pelatihannya mahal, ada yang sampai 30 juta pelatihannya. Iya. Pelatihan OK. Lumayan ya. Pelatihan Brogi, di momen-momen kayak gini kan pemerintahnya lagi butuh banget nih perawat-perawat ya. Mungkin ada solusi, mungkin ada terobosan dari Brogi. Ya kan, karena kan tadi kan banyak juga nih perawat-perawat. Mungkin ini kan saat ini saya rasa menurut saya dibutuhkan banget nih. Gimana?
untuk Ya. saat ini? Ada Brogi, ada survei perawat-perawatnya mungkin dari yang kerjasama sama Brogi. Ya, sebenarnya sih gimana ya? Ini soalnya benar-benar tuh fase yang sulit ya, di mana rumah sakit butuh perawat. Sekarang mungkin bahkan mereka langsung bisa terima tanpa harus ada asesmen segala macam. Cuman yang jadi concern adalah apakah yang akan jadi pertanyaan ya, apakah memang perawat-perawat yang ada ini tuh memang bisa mereka willing to di luar bicara Ikut. Iya, maksudnya di luar bicara salary segala macam, ini kan isinya unit kan. Dimana sebenarnya kalau misalnya orang yang nggak punya mental quote and quote si nakesnya ini atau si perawat ini benar punya mental yang kuat gitu, mereka pasti ya udah gampang aja kan tinggal resign aja sebenarnya gitu. Tapi masalahnya adalah mereka nggak gitu. Dimana kayak kan kita juga lihat sebenarnya treatment yang mereka lakukan itu agak berbeda ya. Maksudnya instead of mereka itu melakukan kerja, tapi mereka juga ngelakuin sosialnya gitu. Jadi pendekatannya agak beda nih kalau bicara di dunia kesehatan. Jadi kalau misalnya mereka memang lowongannya lagi buka banget. Terutama kemarin tuh sempat ada yang dari BUMN juga kan buat relawan. Yang pasti sebenarnya walaupun ingin relawan pasti ada insentif lah. Cuman yang concernnya oleh si orang-orang ini ya mereka duit gitu. Nah ini juga jadi concern sebenarnya. Jadi emang kalau misalnya di luar sana saya yakin tuh banyak perawat yang lebih ke arah humanity-nya dibanding sel perawat gitu. Mereka walaupun sepi mereka tetap ngelakuin itu. Jadi memang ya ini bukan kita bicara soal kesejahteraan bagi sendiri gitu, tapi untuk banyak orang gitu. Oke. Ada ini nggak bro lagi cari dana nggak buat ini COVID campaign? Kan tadi kan bilangnya lagi jalan bareng nih sama asosiasi. Ada linknya nggak bro? Siapa tahu. Bentar. Teman-teman di sini. Sebelum lanjut. Sebelum itu. Ini 2 menit 30 detik lagi yang free time-nya habis. Jadi kita mesti perpanjang ya. Siap. Kita sambung setelah commercial break berikut ini. Iya. Nanti nyambung lagi bro. Nyambung lagi ya? Ya. Bentar nyambung lagi ya, oke. Okay. Teman-teman, kita nyambung lagi, nanti saya kasih linknya lagi. Thank you so much for watching. Ogi, thank you. Bentar lagi kita nyambung lagi ya. Alright. Siap. Menarik sebenarnya ini. Tadi kan Ogi bilang bahwa sebenarnya ini supply-nya dari perawat-perawat itu banyak banget sebenarnya yang mau gitu kan ya. Ya maksudnya yang ada gitu kan. Cuman ini keterbatasannya itu ada juga mungkin ketakutan kali ya, ketakutan dan lain-lain. Nah mungkin bisa ada solusinya nih, karena saat ini saya rasa negara ini lebih butuh banget kalau soal mungkin insentif, ya mungkin ini juga banyak juga orang-orang yang mau menyumbangkan tapi nggak tahu nih caranya menyumbangkannya gimana gitu. Mungkin bisa dikolaborasikan atau apa gitu. Kalau menurut kita sih sebenarnya lebih menurut tim yang memang hands on soal how to malah sebenarnya salah satu tim operasional kita itu emang salah satu perawat yang sekarang lagi menanganin COVID di salah satu rumah sakit rujukan gitu. Jadi memang dia yang selama ini nge-training perawatnya, dia selama ini yang juga ngelakuin assessment-nya. Nah, soal COVID, penanganan pasien COVID, mereka si tenaga kesehatan ini atau si perawat ini tuh kalau metodenya benar,
itu sebenarnya chance untuk tertularnya bisa di-reduce. Gitu. Ya, salah satunya tadi APD. APD memang jadi isu alat yang paling pelindung diri penting ya berarti. Karena ya. memang tameng pertama itu ya alat pelindung diri. Yang kedua SOP lain, contohnya misalnya cuci tangan, terus misalnya mengisolasi diri. Karena sebenarnya pada dasarnya setiap orang yang sudah menangani pasien COVID itu sudah pasti jadi ODP. Cuman balik lagi tergantung imun dari masing-masing si si carrier-nya ini kan, gitu. Nah makanya dalam hal ini sebenarnya isolasi itu menjadi penting. Jadi kenapa semua tenaga kesehatan itu sekarang lagi diisolasiin di satu tempat yang memang mereka biar jauh dari keluarga gitu kan, atau dari penularan yang ya. Nah sebenarnya kalau itu dilakukan itu bisa gitu, cuman memang ini balik lagi ke stigma dari si perawat-perawatnya sendiri. Sebenarnya umumnya perawat udah pasti tahu soal ini, tapi memang kita sih sebenarnya kayaknya dalam waktu dekat tuh akan bikin training dan akan berpartner dengan government untuk lakuin training perawat-perawat yang akan nangani kasus COVID. Gitu. Jadi si para relawan, digital atau offline? Digital apa offline? Baik digital apa? Kita edukasinya digital. Jadi untuk engagement untuk datangin lead mereka daftar tuh digital. Jadi kita hapus itu stigma-stigma kalau jadi relawan sudah pasti tertular, itu kemungkinannya ada, cuman kalau ditangani dan sesuai SOP itu pasti bisa ditangani lah gitu. Jadi engagementnya kita lakukan di online karena memang kita bisa provide itu. Yang kedua trainingnya udah pasti offline. Dan itu nanti kemungkinan paling dekat ditempatkan di Wisma Atlet. Oke. Oh, langsung di Wisma Atlet ya? Wisma Atlet ya. Karena Wisma Atlet sendiri kan ada berapa tower tuh. Iya. Ada berapa tower, tapi orangnya terbatas ya. Maksudnya perawatnya terbatas ya. Nah, ini kapan nih mau di ini? Jadi gini. Realitanya saat ini, ya banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Realitanya. Karena sebut ini ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya kan. Contoh ya, mall tutup dan lain-lain kan. Nah, saya rasa banyak juga orang-orang yang lagi butuh kerjaan nih. Satu sisi. Satu sisi lagi bagaimana diedukasi, ya karena untuk perawat ini kan menurut saya ini dibutuhkan sekali saat ini, urgensinya tinggi sekali. Karena semakin banyak perawat, tenaga medis semakin banyak yang merawat, semakin pulih, dan perekonomian dan banyak hal juga pulih gitu kan ya. Menurut saya ini bergantung banget bro. Yes, sama percepatan tindakannya. Percepatan ini ya menurut saya Bu Rogi salah satu orang yang tepat nih gitu kan, untuk kita bisa membantu gitu kan, membantu pemerintah ini. Gimana Bu Mario, Bu Rogi? Ya bahasanya ya tadi tuh kepikiran satu hal yang pivotnya Ogi tuh, yang hotel. Gue nggak kepikiran tuh sebenarnya. Once hotel jadiin isolasi, secara bisnis masuk, secara tempat juga masuk. Nah maksudnya tinggal kita jalan bareng aja. Kalau misalkan dari Bro Ruby ada dari Bro Ruby mungkin ada network, atau dari teman-teman yang nonton ada network. Kita bisa sama tergantung hotelnya mau apa enggak gitu kan ya. Tapi hotel juga lagi suffer. Hotel ini lagi suffer, banyak yang kosong. Realitanya. Iya. Bisa masuk sih sebenarnya. Iya. Jadi acara FFO ini bisa jadi solusi. Iya. Iya. Pasti gitu. Terus yang mau gue tanya, maksudnya ini penanganan lah ya. Kalau misalkan banyak yang nggak tahu soalnya Brogi. Gue nggak tahu mungkin di aplikasi lu ada penanganan atau gimana gitu. Misalkan
kalau gue menunjukkan gejala, misalkan batuk, demam gitu, hal pertama, first thing first itu, yang harus dilakuin tuh apa? Nah, Atau dari aplikasi lu bisa bantuin orang gitu. Oh, ya. Iya, jadi aplikasi lu ada kayak misalkan checklist, misalkan nih orang ada simptom COVID kah atau apa gitu. Ya. Ada ya? Atau gimana? Ada. Jadi Ada nanti, ya? jadi kita during COVID ini ada ngelakuin dua hal. Yang pertama memang bisa dibilang self assessment untuk personal identification-nya. Jadi dulu itu sebelum ke fase ini orang-orang ada gejala batuk dikit yang udah ngarang-ngarang ke sana parno langsung ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi kenapa di awal-awal tuh si teleconsultation gencar banget dan mereka langsung ngebubble tuh langsung naik banget bounce rate-nya karena memang orang jadi banyak ke teleconsultation. Kan juga banyak tuh chatbot yang dibikin, tapi sekarang udah mulai ditekan-tekan sama WhatsApp untuk di beberapa channeling aja. Salah satunya mungkin Kominfo bikin, sama Kemenkes juga terakhir bikin. Kita bikin. Di perawatku juga ada berarti. Kita ada kerjasama dengan salah satu chatbot platform namanya ID. Nanti kita bisa kirim linknya. Itu self-assessment yang pertama. Jadi memang mereka dengan gejala-gejala tertentu atau simptom-simptom tertentu bisa diakses langsung di situ dan keluar hasil. In terms of sebenarnya nanti setelah itu kita bisa arahin mereka untuk ngelakuin self-isolation, home care, atau rapid test. Rapid test sebenarnya kita ada 12 startup yang memang lagi jalan bareng sama Kemenkes, cuman karena si alatnya ini belum ada izin edar, masih ke-hold di Kemenkes. Sampai sekarang belum ada izin edar, bro? Belum ada. Ini lagi-lagi kan speed sebenarnya. Iya. Kecepatan. Oke. Ini juga terus yang kedua itu kita ngajarin sebenarnya ke orang-orang yang memang nggak paham soal COVID. Jadi kita bikin Q&A, bukan Q&A lah ya, kita bikin optional fakta or hoax. Jadi kita kasih pertanyaan, terus orang jawab fakta or hoax. Gitu. Nah, kita ada berapa pertanyaan gitu di platform. Itu di platform kita sendiri. Kalau yang tadi kan kita berjalan bareng sama chatbot platform. Kalau yang ini di platform kita sendiri. Jadi kita kasih pertanyaan, mereka jawab fakta dan hoax, dan mereka langsung dapat jawabannya. Gitu. Jadi itu langsung ngepatahin asumsi kalau lo selama ini nganggap itu ternyata fakta, padahal itu hoax gitu. Misalnya penularannya bisa dengan udara, nah itu kan hoax. Penularannya bukan lewat udara, tapi lewat air liur. Gitu kan. Cuma kalau ada indikasi berarti bisa di serve langsung sama perawatku juga berarti. Iya, pakai home care atau self isolate. Iya. Jadi kan sebenarnya hasil asesmennya itu ada dua. Yang pertama ODP, orang dalam pengawasan, yang kedua PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau udah PDP... Nah, itu bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Gue belum tahu loh sekarang. Ya, kalau orang dalam pengawasan itu dia baru ada kontak dengan orang yang positif. Jadi belum tentu dia terindikasi COVID positif. Jadi dia sebenarnya bisa ngelakuin self isolation. Gitu. Nah, kalau yang pasien dalam pengawasan itu sudah pasti positif. Jadi positif. Ya, itu kita ada fitur geotaggingnya, jadi dia langsung jemput. Makanya kalau langsung ke track ya berarti. Langsung ke track, langsung dijemput. Gitu. Nah, itu nanti dia juga akan di-tracking selama seminggu atau 2 minggu belakangan ini dia itu koneksi dengan siapa aja.
Nah, nanti akan ketemu tuh jaring-jaringnya. Itu udah di-provide di COVID, pokoknya situsnya Kemenkes lah. Nah, itu udah ada tracking orang pertama connect dengan orang nomor 27, orang nomor 39, terus orang pertama sembuh. Ada trackingnya semua tuh ya? Trackingnya kayak gitu. Nah, itu semua datanya tuh diambil dari data-data yang kita lakukan di self-assessment sama di teleconsultation. Oke. Bro Ruby, ada yang mau ditanyain, Bro? Oke, perawatku ini berarti ada di aplikasi di Google, di App Store, Play Store? Ya, ada Play Store. Namanya Play apa? Store itu kita edukasi ya. Jadi namanya Perawatku. Namanya Perawatku ya. Langsung install. Oke. Sama satu user, oke. Perawatku ya. Oke. Kita langsung download nih Perawatku. Ya. Oke. Yang tadi nih berhubungan. Boleh juga, Bro, buat bokap lo, Bro. Hah? Iya. Buat bokap lo. Berhubungan sama COVID ini ya, berhubungan sama COVID. Nah, tadi kan bicara soal hotel. Nah, kalau dari Perawatku berarti sendiri sudah ada treatmentnya ya, kalau misalnya untuk self isolate ya di hotel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nih, oke, saya misalnya ada yang kena gitu kan ya, lalu dia nggak mau bisa langsung ke hotel, diisolasi di hotel sendiri bisa ya? Ada perawatan juga ya, Bu Ogi ya? Berapa itu kira-kira paketnya? Kasih ininya aja ya. Jadi dari chatbot yang dari chatbot yang kita bikin itu nanti ada hasilnya itu sebenarnya yang nanti kita arahin mereka untuk melakukan self isolation atau home care itu gue. Atau home care ya. Nah, jadi dari atau home care. Misalnya dia anggapnya pengen home care gitu kan nih. Jadi melayani juga nih. Atau disuruh isolasi. Melayani juga, Bro. Iya. Nah, home care ini kan sebenarnya ya home care ini ada dua ya. Jadi home care ini tuh buat mereka yang bukan indikasi COVID, tapi mereka kita arahkan untuk dilakukan home care itu di rumah sendiri. Nah, kemarin itu isunya kalau di rumah sendiri, kalau ternyata mereka adalah ODP, karena kan ini pasien antara dia adalah indikasi COVID atau enggak, ini kan baru kita lakukan self-assessment yang biasa ya. Kita belum melakukan rapid test. Jadi kan kalau COVID ini, kalau lu kena sekarang, ketemu orang positifnya sekarang, itu baru bisa kelihatan tuh di 7 hari ke depan. Sementara rapid test ini, kalau lu lakuin sekarang, 4 hari keluar, di hari keempat itu kebacanya negatif. Tapi 3 hari kemudian bisa positif. 3 hari kemudian bisa positif, benar. Nah, jadi sebenarnya nggak ngaruh sih. Makanya si tenaga kesehatan tuh yang di rumah sakit itu dicek berulang-ulang. Iya, karena bisa aja besokannya kena gitu ya. Atau benar. Enggak, bukan besokannya kena, deteksinya. Karena pentingnya gini, Bro Ruby sama Bro Ogi. Ini orang biasanya parno nih, demam ya kan, terus batuk-batuk, terus dia ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit rujukan yang sebenarnya dia nggak sakit positif COVID. Pas dia masuk ke rumah sakit rujukan, terus berinteraksi sama yang positif atau carrier-nya, bisa jadi positif kan, bener kan? Nah, seandainya kalau emang Perawatku ini sebenarnya bisa menjembatani parnonya itu dinetralisir dulu pakai chatbotnya dia, ya kan? Timbul pertanyaan, kalau ada indikasi bisa di isolate, mau di rumah atau mau di hotel gitu kan, bener kan? Baru nanti 7 hari kemudian di rapid test.
Itu. Di rapid test, ya. Ya, soalnya di rapid test aja mau tes hari ini, ternyata gue baru tahu ada 7 hari. Kalau dia tesnya di hari keempat, hari ketujuh bisa muncul. Oke. Saya mau tanya lagi, Bro Ogi. Sebenarnya kalau terkena COVID ini, dia itu kalau bisa isolasi sendiri di rumah misalnya, itu bisa sembuh sendiri nggak sih? Ini banyak pertanyaan juga mungkin. Asik. Sudah masuk ya pertanyaannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ini terakhir yang kita bahas di grup penanganan COVID ya, Satgas COVID. Sebenarnya kalau mereka ini usia yang memang nggak rentan. Jadi kalau usia rentan kan balita dan orang tua. Usia nggak rentan berarti di luar itu lah ya. Kalau mereka adalah ODP, maksudnya mereka bersentuhan langsung dengan pasien positif, dan mereka langsung menanganinya misalnya dengan imbus, terus mereka self-isolation. Nah itu mereka bisa sembuh, bisa recover. Dalam arti mereka imunnya bisa kebal. Imunnya kalau misalnya lo pernah kena cacar air, ya kan? Yes. Itu kan biasanya kena cacar air itu sekali umur hidup gitu kan? Yes. Nah itu lo bisa imun lo tuh bisa ngelawan itu, jadi lo bisa ada antibody yang bisa ngelawan si virus ini. Jadi emang sebenarnya dia itu akan akan ngelawan gitu loh. Dan lo udah, jadi emang pas itu virus masuk udah lo bisa ngelawan. Bedanya adalah kalau misalnya lo lu belum bisa ngelawan itu, dalam arti misalnya lu ketularan terus lu ngebawa virus itu dan nularin ke orang lain, nah itu chance-nya malah justru sebenarnya lebih parah lagi. Makanya pas lu kena itu lu harus di self isolation gitu. Jadi emang first assessment yang harus lakuin itu adalah memang self isolation gitu. Karena 14 hari, Bro. Kenapa 14 hari ya karena itu sih sebenarnya. Karena memang kalau misalnya lu kena di hari lu kontak dengan pasien positif di hari pertama, lu baru bisa terindikasi itu di hari ke-7. Itu baru gejala yang tadi itu batuk-batuk, demam segala macam. Nah, puncaknya itu di hari ke-14 gitu. Jadi yang lu carrier itu di hari 1 sampai 7 tadi. Makanya once misalnya ada gejala itu sebenarnya udah jalan hari ke-6 ke atas lah kayak gitu. Jadi makanya itu bisa, kalau di rapid test tuh bisa ketahuan, ada yang nggak ketahuan juga. Dan rapid test tuh bukan cuman syarat mutlak ya buat itu. Iya, jadi nggak bisa benar-benar jadi patokan juga. Dan kasusnya sekarang juga kan rapid test juga susah juga kan, gitu. Bro Ruby, ini sebenarnya ada isu yang sebenarnya bisa seminggu ini ya, bisa bikin angkanya ngeroket lagi. Kenapa? Karena banyak yang mudik cepat, lebih awal. Iya. Lu kalau lihat di TV tuh, yang di mana? Gunung Kidul, ada 3.100 orang dari Jakarta, lu bayangin. Iya. Yogyakarta. Ya ini nggak bisa dipungkiri sih, Bro Mario. Karena kenapa? Karena ya itu tadi banyak yang nggak ada kerjaan begini. Ya, satu mall itu mempekerjakan mungkin ribuan orang, ya kan? Satu mall. Kita berapa mall, ya kan? Dari minggu lalu nih kan kayak Ancol udah tutup gitu. Ya. Jadi banyak teman-teman. Badut Ancolnya nggak ada kerjaan berarti. Iya. Badut Ancol nggak ada kerjaan, Badut Ancol nggak ada kerjaan. Ya, beberapa teman-teman yang bisnis makanan di Ancol bingung gitu. Akhirnya ya itu pulang kampung. Sebelum di lockdown ya. Sebelum di lockdown pulang kampung duluan. Nah ini realita yang terjadi gitu sih. Ya pemerintah juga udah ngumumin ya kan.
Pak Ganjar juga infoin gitu kan. Tapi this is what happen gitu. Iya, itu gue tadi baru baca berita juga di Spanyol itu ada 300 perawat dan tenaga medis yang positif. Gue nggak tahu sih data di Indonesia udah berapa kali ya? Ya sebenarnya ya Kan iya. udah 1.000 nih nembus. Iya. 1.000. Makanya tadi gue bilang bisa 30 sampai 40% kan? 40%. 300 bro. Iya. Iya, jadi ya. Dan yang mau gue tanya lagi berikutnya, ini nanganin ini emang harus ngerti sakit-sakit paru atau internis atau gimana sih? Perawat pun harus yang ngerti tindakannya juga dong, tindakan pneumonia atau gimana berarti kan gitu. Atau semua perawat bisa ikut serta bantuin? Gua sih sebenarnya terkait penyembuhan nggak terlalu dapat info yang clear ya. Maksudnya dalam arti ini banyak simpang siur juga nih, walaupun ini di grupnya ada orang Kemenkes, ada segala macam. Tapi yang gue tahu sih sebenarnya atau yang gue baca metodenya itu ada namanya swab. Swab itu kayak gue nggak tahu diapain tapi kerongkongan gitu loh. Di kayak lo dibikin cek gitu ya. Ada trace virus atau enggak kan berarti ya? Ya, nah terus itu kalau misalnya dikasih semacam kayak antibiotik gitu-gitulah, nah itu bisa sembuh. Nah itu sih kayaknya sebelum masuk paru ya. Kalau udah masuk ke paru, nah kayaknya itu yang gue baca lagi itu agak sulit karena memang harus obatnya obat paru. Ya kalau obat paru ada yang bilang juga itu udah agak udah susah lah. Maksudnya kan kalau misalnya udah ke paru tuh lu minum obat paru tuh udah kayak ada efek sampingnya. Udah nggak bisa ngandelin self imun lagi tuh ya? Iya. Jadi kalau bisa memang pas di swab udah nyampe situ aja itu masih ada chance untuk lu bisa udah bisa sembuh lah. Recover. Ya. Nah, jadi sebenarnya tindakan yang dilakukan once isolasi itu kayak gitu-gitu sih. Harus nyetok ini dong berarti, permen lozenges. Nggak tahu ya itu ada isu yang kayak gitu juga sih. Cuma salah satu perawat kita yang ODP yang memang dia akan di swab, dia bilang sih di swab itu nggak enak ya. Karena kan itu tenggorokan lo tenggorokan aja disentuh tuh nggak enak banget kan sebetulnya. Iya. Terus gue punya cerita nih, Bro Robi sama Bro Ogi. Jadi gue tahu ada teman gue salah satu yang positif. Gue taunya dari mana, dia IG story sendiri. Jadi lagi di isolasi di rumah sakit gitu kan. Terus udah kan. Terus jalan 1 minggu. Terus gue lihat di IG story dia on the way to Yogyakarta. Dia diisolasi di Jakarta, bro. Nah itu gue bingung tuh. Statusnya dia apa tuh? Positif, apa ODP, apa PDP, apa tuh? Karena kan sekarang kan belum ada lockdown atau apa-apa kan berarti kan. Tapi udah boleh dibolehin pulang sama rumah sakit gitu loh. Masa perawatannya berapa lama sih, Gi? Lu tahu nggak, Gi? Tergantung sih ya. Tapi yang gue dengar dan yang gue tahu sih sekitar 7 hari sampai 14 itu sih. Tapi beberapa kan kayaknya bisa juga cepat pulihnya kayak Tom Hanks, waktu 9 hari pulih. Okay. Ya tergantung siapa yang nanganin kan berarti. Tergantung imun tuh lah. Ya imun plus yang nanganin. Oke. Bicara obat sebenarnya. Oke. Obat apa sih yang bisa mungkin menangkal atau menangkal dulu terus gitu kalau yang udah ini apa dari sisi Bro Ogi? Obatnya gajian, bro. Yang gajian. Kalau yang dari
mitra itu telur. Itu imun kan berarti kan? Iya. Telur ya? STMJ. Betul lah, aja. Itu gue mau tiap hari nih sekarang STMJ. Bisulan lo lama-lama pakai telur. Gak apa-apa bisulan daripada mending bisulan. Imun kuat ya. Sementara gak apa-apa. Sama ini mau gue tanyain kan kemarin kan presiden kita kan bilang kloroquine, apa kloro iya. sama Avigan. Avigan itu kan gue taunya pas di Jepang itu obat flu kan. Terus yang kloroquine itu kan obat ini kan apa namanya? Malaria kan. Nah itu izin edarnya kan nggak bisa dokter yang ngasih resep itu dong berarti. Karena kan kan bukan malaria kan. Terus gimana tuh tenaga medis sama dokter mau ngasih obat itu? Gue gini ya, yang gue terima info terakhir, maksudnya yang gue benar-benar in touch dengan orang yang punya kebijakan soal itu, which is Kemenkes. Gue keluar terakhir. Makanya gue tanya lu. Iya makanya. 1 minggu yang lalu itu kita bareng-bareng sama startup yang lain juga. Itu datang ke Kemenkes untuk bahas memang soal ini. Maksudnya dalam arti concern-nya itu udah gimana caranya biar ini waktu itu kasusnya tuh masih di angka 300-an deh kalau nggak salah. 300-an. Itu kita meetingnya udah dikasih masker semua, udah duduknya udah jauh-jauhan, terus di-invite lah, gue nggak tahu salah satu atau memang satu-satunya orang yang supply rapid test. Itu dari, gue lupa, pokoknya orang luar lah. Dia present soal rapid test. Nah, tapi beberapa hari setelah itu tuh baru info yang presiden kasih soal yang obat-obat tadi. Nah, itu sama sekali nggak dibahas sampai sekarang juga sebenarnya rapid test yang waktu kita bahas itu juga belum ada kejelasan sampai sekarang. Makanya tadi gue bilang izin edar, belum ada segala macam. Itu rapid test ya, belum, apalagi obat kan. Rapid test aja belum ada izin edar gitu, apalagi obat. Dan yang gue dapat informasi juga di beberapa rumah sakit mitra kita itu belum ada, maksudnya rapid testnya itu belum tersalurkan masif gitu. Dalam arti maksudnya masih antri. Itu buat nakes ya. Gue nggak tahu nakesnya diprioritaskan atau memang sama aja bareng sama pasien, tapi nakesnya aja sulit. Kalau misalnya nakesnya diprioritaskan, berarti pasiennya lebih sulit lagi kan, karena nakesnya aja sulit gitu loh. Ini case-nya waktu itu salah satu prioritasnya pejabat bro. Iya bro, benar bro. Tapi gue agak heran sih itu, soalnya waktu itu aja tuh Bro Ruby berani upload kan? Gak takut. Gimana bro, lanjut bro. Waktu itu belum clear tuh, soalnya mereka bilang ini harus via Kemenkes ngambil barangnya, minimum ordernya 500 piece sampai 1000 piece. 1000 piece itu dikirim langsung dari China, 500 piecean itu dikirim dari Singapura. Itu rapid test yang IgG, IgM itu yang tadi gue bilang tuh, yang lu kalau tesnya hari ini baru keluar hasilnya tuh 4 harian setelah lu dites gitu. Jadi nggak real time. Nah, dan terakhir update-nya itu juga belum didistribute ke kita, dan memang sistem distributnya juga nggak ngerti tuh, apakah kita dikasih beberapa sampel untuk kita tes ke beberapa mitra kita, atau memang kita harus beli atau gimana, itu belum clear. Berarti tenaga kesehatannya aja belum clear. Ya, tenaga kesehatan ini case-nya gini sih, kebetulan perawat kita ini cowok. Jadi kemarin dia bilang yang sekarang lagi tes itu perawat yang cewek didahulukan. Gitu. Jadi dia nggak tahu deh ya, mungkin karena cowok juga ya, ladies first kan, jadi ya udah lu tes dulu aja. Lebih kuat Lebih kuat mungkin ya.
Emang si virusnya milih-milih, gue cowok dulu deh, cewek dulu, gimana? Aduh, pusing juga. Persentase Enggak, gue sih bukannya gimana kita tuh. dari 1.000 berapa persen cewek, berapa persen cowok Hah? sih? Ketahuan nggak sih? Persentase-nya? Kalau Persentasenya nggak tahu. Nggak tahu kalau ya. nursing general paling banyak cewek pasti ya. Banyak cewek ya? Paling banyak cewek ya? General ya pasti lah cewek. Oke. Oke, kita buka cukup pertanyaan ini mencerahkan. Oke, pertanyaan siapa ya? Bu Patricia, Bu Iva. Iva, ada yang ditanyakan? Bu Iva, Kalau ada yang ditanyakan, masih ikutin apa sudah tidur? saya unmute dulu. Oke. Halo. Bentar ya, saya unmute. Thank you, Rogi. Yuk. Jadi untuk teman-teman sambil nunggu pertanyaan, kalau misalkan mau tahu gue kena COVID atau enggak, nih bisa download aplikasi Perawatku karena di situ ada frequently answer and question kali ya, sama hoax versus fact berarti kan. Terus juga chatbot juga ada. Jadi hal pertama jangan panik, yang kedua download aplikasi Perawatku. Wah, ini apanya finansialku nih Perawatku? Sama-sama punya ya. Nah, gue udah download. Kita di grup. Wah tuh satu user tuh. Iya. Mantap. Ini lebih ini kelas ya. Kelas online. Iya, jadi kan memang ada 12 startup yang tergabung di Satgas ini. Semuanya tuh punya diferensiasi masing-masing. Kalau Halodoc, Alodokter, Klik Dokter, nah itu mereka di teleconsultation. Konsultasi kita ya. Itu justru sebenarnya lebih kok konsultasi self assessment dan lain-lain lah. Kita khusus untuk tenaga kesehatannya sebenarnya. Jadi kita lebih ke educate si tenaga kesehatannya, terus juga kita ngumpulin jurnal tuh, semua jurnal-jurnal yang udah valid kita taruh di kelas. Di banner ada sih itu COVID. Oh, belajar juga lah ya. Jadi ya emang baca-baca dari sana. Karena kan sekarang karena isunya lagi naik nih, banyak berita-berita hoax dan lain-lain kan. Maksudnya yang memang kesannya tuh terlihat valid. Iya. Nah ini yang coba kita, karena kita emang langsung dapat infonya dari A1-nya, jadi langsung kita sebar di situ gitu loh. Bu Iva mungkin mau tanya, Bu Iva? Bu Iva mau tanya? Bu Patricia. Bu Iva, Bu Patricia, sebelum kita tutup, terima kasih Bro Ogi. Nanti siapa tahu jadi Menteri Kesehatan nanti ke depannya. Wah, ini biasa. Kalau saya presiden. Ya, sekali lagi terima kasih. Perawatku tadi udah ada. Oke, dari Iva ada pertanyaan, Perawatku tadi udah ada apps-nya ya? Yes, Perawatku udah ada apps-nya, namanya Perawatku di aplikasi. Tadi saya udah download juga, pertanyaan dari Iva. Thank you. Oke. Usernya udah berapa, Bro? Kita in total ada 3.000 ya. Cuman yang aktif, ini kurang lebih 10-20% lah. Siap. Terima kasih Bro Ogi. Sukses, stay safe. Gue tahu lo masuk ke program relawan juga. Nah, sering-sering ini cuci tangan. Sering-sering mandi. Nanti di sampai jumpa di next episode, nanti ada teman-teman lagi dari para pebisnis atau startup ya, yang pasti kita coba cari solusi untuk negara kita Indonesia lebih baik ya. Ya semoga bisa kolaborasi ke depannya. Mungkin nanti saya ada beberapa yang ingin saya ngobrolin. Ya, thank you so much for berbagi. Sekali thank you juga teman-teman yang sudah join. Thank you partisipannya juga. Terus sampai jumpa di episode berikutnya. Perbincangan ini akan diupload di YouTube. Nanti entah pakai YouTube baru apa YouTube di Herman, apa mau dibahas di upload di YouTube-nya Menteri Kesehatan juga boleh.
Oke, sampai jumpa. Sama podcast kita ada podcast juga. Pasti podcast ya. Oke, sampai jumpa di next MR Show. Saya Ruby Herman dan juga thank you Mario Agustinus dan Bro Ogi. Yuk, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya.